Ratusan siswa kelas 12 SMAN 7 Cirebon Barat bersama orang tua gelar aksi protes di halaman sekolah pada Senin 3 Februari 2025. Mereka kecewa karena sekolah diduga mendaftar akun SNPMB sehingga siswa tidak bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi 2025. Para siswa menggelar audiensi dengan pihak sekolah namun tidak menemukan solusi konkret. Masih selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Cirebon yaitu Eki Yulianto. Baik rekan Eki, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik Arin, selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari kota Cirebon, Jawa Barat, di mana pada Senin kemarin ratusan siswa kelas 12 SMA Negeri 7 Cirebon bersama orang tua mereka menggelar aksi protes di halaman sekolah. Mereka menyampaikan kekecewaan terhadap pihak sekolah yang diduga gagal menyelesaikan pendaftaran akun sekolah seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB siswa untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2025. Berdasarkan pantauan di lapangan kemarin, aksi tersebut dilakukan dengan para siswa datang ke sekolah menggunakan sepeda motor setelah sebelumnya berkumpul di satu titik. Setibanya di halaman sekolah, mereka berteriak-teriak menyampaikan aspirasi terkait dugaan kegagalan sekolah dalam mendaftarkan akun sekolah ke Kemendikbud yang berdampak pada ketidakikutsertaan siswa dalam tes SNBP. Setelah berlangsung beberapa lama, para siswa diminta memasuki gedung aula untuk mengikuti audiensi dengan pihak sekolah. Dalam audiensi tersebut, salah satu orang tua siswa Aris mengungkapkan keresahannya atas kejadian ini. Ia menilai kegagalan pendaftaran akun sekolah telah membuat masa depan anak-anak mereka menjadi tidak pasti. Aris menyampaikan bahwa para orang tua datang ke sekolah untuk memperjuangkan hak anak-anak mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Ia juga menyoroti bahwa pihak sekolah seharusnya menyelesaikan pendaftaran siswa yang memenuhi syarat sehingga mereka bisa mengikuti SNBP. Menurut Aris, para siswa sudah mendapatkan informasi sejak Jumat sebelumnya bahwa mereka tidak bisa mendaftarkan diri ke perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi karena administrasi sekolah belum selesai di Kemendikbud. Ia juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa ada keteledoran dalam proses ini sebab status pendaftaran sekolah masih tercatat sebagai tidak selesai hingga batas akhir pendaftaran pada 2 Februari 2025 pada pukul 3 sore. Hingga pukul 11 kemarin, audiensi yang digelar di aula sekolah diduga tidak menemukan solusi konkret. Para siswa keluar dari ruangan dengan raut wajah kecewa sebelum akhirnya meninggalkan sekolah. Salah satu siswi bernama Keci mengungkapkan bahwa audiensi tersebut tidak memberikan jawaban yang jelas dari pihak sekolah. Ia menilai pihak sekolah hanya memberikan penjelasan yang berputar-putar tanpa ada kepastian terkait langkah yang akan diambil jika panitia yang dikirim ke pusat ditolak dan siswa tetap bisa mengikuti SNBP. Selain itu, Keci juga menyinggung dugaan adanya pungutan liar di sekolah. Ia menyebut bahwa siswa dipaksa membeli buku lembar kerja siswa atau LKS di sekolah dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan pembelian secara online. Bahkan ia mengaku pernah mendapat teguran karena membeli LKS secara online dan mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan akibat keputusan tersebut. Keluhan serupa juga disampaikan oleh Hanifah, siswi lainnya. Ia menyoroti bagaimana sekolah tidak memberikan kejelasan terkait tanggung jawab mereka atas akun pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS yang berdampak pada kelayakan siswa dalam SNBP. Hanifah menegaskan bahwa tujuan aksi protes yang dilakukan siswa adalah untuk meminta pertanggungjawaban sekolah, bukan dari kantor cabang dinas. Nah, selama 2 jam audiensi berlangsung, Hanifah merasa pihak sekolah terus menghindari pertanyaan siswa dan hanya memberikan jawaban yang berputar-putar. Ia juga mengkritik sikap sekolah yang dinilai baru bertindak setelah masalah ini menjadi viral. Hanifah berharap jika SNBP tidak bisa diikuti, sekolah dapat memberikan kompensasi dengan mengadakan pengayaan bagi siswa yang akan mengikuti seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, sementara itu, staf kesiswaan SMA Negeri 7 Cirebon Rahmasari menjelaskan bahwa seluruh siswa yang memenuhi syarat telah membuat akun dan mengikuti acara parenting sebagai bagian dari persiapan. Namun menurutnya permasalahan muncul setelah 30 siswa dari jurusan IPS mengundurkan diri pada 30 sampai 31 Januari 2025 menyebabkan slot mereka kosong. Ia menyebut bahwa tim kesiswaan dan bimbingan konseling atau BK berusaha mengisi slot kosong tersebut dengan memanggil siswa lain yang sebelumnya tidak masuk daftar eligible. Akibat proses pemanggilan tersebut, data belum selesai saat batas akhir pendaftaran.
Pihak sekolah dikatakan telah berusaha mengatasi kendala ini dengan menghubungi panitia SNPMB melalui email dan telepon pada 1 Februari 2025. Namun panitia menyatakan bahwa pendaftaran telah ditutup pada pukul 3 pagi. Ramasari menyebut bahwa pihak sekolah terus memantau situasi hingga hari Minggu ketika ada pengumuman perpanjangan waktu pendaftaran hingga pukul 2 sore. Saat itu pihak sekolah langsung mengirimkan seluruh data tetapi tidak mendapat respon dari panitia SNPMB. Sebagai upaya mencari solusi lain, perwakilan dari tim kesiswaan dari BK SMA Negeri 7 Cirebon diberangkatkan ke Jakarta untuk menemui pihak Kemendikbud pada Senin pagi kemarin. Ramasari menjelaskan bahwa perjalanan menggunakan kereta yang berangkat pukul 7.30 sehingga tim baru tiba di Jakarta sekitar pukul setengah 11 kemarin. Nah, jika tidak ada solusi, Ramasari menegaskan bahwa siswa yang gagal mendaftar SNPMB masih memiliki opsi lain seperti mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK atau seleksi mandiri di masing-masing perguruan tinggi. Sebagai informasi, sebanyak 150 siswa SMA Negeri 7 Cirebon memenuhi syarat sebagai ikuti SNBP 2025 yang terdiri dari 80 siswa jurusan IPA dan 70 siswa jurusan IPS dari total 382 siswa kelas 12. Sementara itu, siswa lainnya tidak memenuhi syarat untuk jalur SNBP. Hingga saat ini belum ada informasi lanjutan dari pihak sekolah terkait kepastian dari Kemendikbud terkait status pendaftaran para siswa yang terdampak. Demikian Arin, kembali ke studio. Pure kesalahan pihak sekolah, bukan pihak siswa. Siswa kan sudah menjalankan tugasnya, udah dimintain ngumpulin rapot dan segala macam, tapi ujung-ujungnya apa? Nihil, nggak ada hasilnya, dan sekolah nggak berani untuk mengasih tindakan lebih lanjut. Karena kita nih butuhnya kepastian, bukan cuma kata-kata penenang seperti udah ngirim orang ke pusat, itu nggak perlu. Tadi ada kata-kata pihak sekolah katanya lupa itu. Ya, mereka menggampangkan dengan cuma bilang ya namanya juga lupa. Emang boleh kayak gitu? Kita sekolah 3 tahun bayar uang gedung, bayar SPP. Emang boleh negeri bayar SPP sekarang? Emang boleh? Emang masih diberlakukan negeri bayar SPP. Cuma masih ditagih. Bahkan pas kita masuk aja tuh banyak tagihan-tagihan yang kayaknya goib gitu loh. Pungli segala macem. Cuma aduh banyak Pak. Bahkan ya Pak nih. SPP berapa per bulan? Salah satu apa diantaranya apa? SPP per bulan berapa? Selain SPP gitu. Kita nih ya Pak, buku LKS aja disuruh bayar yang harganya tuh ribuan kali lipat. Berapa? Karena gini ya, saya pernah kena masalah karena masalah SPP. Saya dipanggil sama teman-teman saya yang lain karena beli LKS online. Ya belum selesai di Kemendikbud. Ini cek ternyata betul masih belum selesai sampai saat ini, padahal Kemendikbud memberikan waktu sampai tanggal 31 Januari, diperpanjang sampai tanggal 2 Februari jam 3 sore, tapi belum selesai juga. Nah, ini yang jadi bahan pertanyaan kami, kenapa bisa seperti itu? Bagaimana sih? Ya, saya menjelaskan proses kronologinya dulu ya Pak. Jadi ini semua itu sudah dilakukan, dalam arti kata saya mewakili dari tim kesiswaan dan tim BK itu, siswa itu sudah sampai pembuatan akun, sampai sudah ada acara parenting pun sudah. Dan pada saat hari H itu memang ada Kamis Jumat itu memang ada siswa itu yang mengundurkan diri 30 orang dari IPS. Jadi kami itu pihak sekolah pengen berusaha untuk 30 yang slot kosong ini pengen dipanggilin dulu gitu loh. Tadinya kan ada siswa yang jatahnya IPA itu kan jumlahnya 80. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.